Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, pada video kali ini kita membahas tentang informasi penerbangan. Kenapa demikian? Karena saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dan akan melakukan perjalanan menuju Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Guys, keberangkatan domestik pintu gate 4. Oke. Ini jadwal. Dan kita akan terbang dengan batik air menuju Pekanbaru. Di situ tertulis Pekanbaru jam 18:10 sesuai jadwal on schedule, insyaallah. Nah, ini guys, check-in mandiri. Jadi kita tidak perlu lagi harus check-in ke dalam dan kita antri. Di sini sudah difasilitasi seperti komputer, jadi kita bisa check-in mandiri. Karena kita mau terbang dengan batik air, maka kita pilih di sini batik air pesawatnya. Batik air. Nah, di sini ada ketentuan berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia. Nah, di sini tertera bahasa Indonesia, dan di sini ada kios service tidak bisa digunakan oleh. Nah, jadi kios ini tidak bisa digunakan oleh ibu hamil, penumpang yang membawa bayi dan lain sebagainya sampai itu nomor 9. Nah, alhamdulillah saya tidak ada dalam ketentuan ini, jadi saya bisa melakukan check-in mandiri ini. Nah, maka kalau kita sudah membaca ketentuan di atas semua, kita bisa pilih. Oke, saya telah membaca dan menyetujui ketentuan di atas. Kita checklist, lalu kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan, dan di sini ada ketentuan lagi. Kalau kita membawa barang-barang berbahaya seperti ini, nah itu tidak boleh. Maka kalau kita tidak membawa ini semua, maka kita checklist lagi. Berarti kita setelah membaca dan paham apa yang sudah kita baca di atas berikut. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada nama terakhir dan kode booking. Nah, karena saya tidak ingat berapa kode booking pesawat yang akan saya naiki ini, maka saya lihat dulu. Kalau nama terakhir saya ingat, karena nama saya Rifki Abdi, berarti nama terakhir saya Abdi. Oke guys. Oke, kode bookingnya saya belum lihat, belum tahu, saya lihat dulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan kode booking dan juga nama terakhir. Nah, lalu kita lanjutkan. Kita tunggu. Nah, di sini flight ID 6850 dari Cengkareng ke Pekanbaru tanggal 25 Mei. Batik air, nama penumpang Rifki Abdi. Nih, kita lanjutkan guys. Udah begitu aja. Harap berada di gerbang keberangkatan 30 menit sebelum waktu keberangkatan. Ketika gerbang telah selesai. Udah selesai kita check in guys. Nih, ini guys. Jadi gampang kan? Maka teman-teman kalau melihat ada komputer seperti ini, kios service seperti ini, maka lebih baik kalau teman-teman tidak ada bawa barang yang begitu besar, itu bisa langsung check in melalui check in mandiri seperti ini. Ini karena kita di tiket gate E2, maka kita lihat di sini pintu atau gate E1 sampai E4 3 sampai 5 menit lagi ke depan, insyaallah. Nah, kemarin ketika saya melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Jakarta, itu sedikit informasi penerbangan yang saya dapati. Apabila kita telah melakukan vaksin 1, 2, dan 3, nah minimal 2 nih, minimal 2. Kalau kita sudah mendapatkan vaksin 1 dan 2, itu kita bebas
dari antigen ataupun PCR. Tapi ketika kita masih mendapati vaksin satu atau melakukan vaksin satu, itu kita diharuskan untuk melakukan antigen ataupun PCR ketika ingin melakukan perjalanan udara. Nah, oleh karena itu sebaiknya teman-teman sebelum ingin melakukan perjalanan udara, umpamanya menuju Jakarta, sebaiknya teman-teman semua harus vaksin terlebih dahulu, minimal 2. Karena kalau sudah 2 itu tidak lagi membutuhkan kepada persyaratan antigen maupun PCR. Dan juga informasi, ketika saya melakukan perjalanan kemarin dari Pekanbaru menuju Jakarta dan sekarang ini dari Jakarta menuju Pekanbaru, yang saya lihat itu untuk peraturan protokol kesehatan itu sudah mulai dilonggarkan. Karena memang sudah banyak dari kita yang telah melakukan vaksin 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, walaupun telah dilonggarkan, tapi kita mesti juga menjaga protokol kesehatan. Karena itu semua untuk diri kita juga. Baik untuk diri kita dan juga baik untuk perjalanan kita nantinya. Maka walaupun sudah dilonggarkan peraturan memakai masker ini, kita juga harus tetap membawa masker dan juga membawa hand sanitizer untuk keamanan diri kita. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang ingin melakukan perjalanan udara domestik maupun internasional, maka sebaiknya sudah vaksin minimal 2. Agar apa? Agar tidak lagi membutuhkan kepada antigen maupun PCR. Nah, tetapi kalau masih satu, maka itu membutuhkan kepada PCR, membutuhkan lagi kepada antigen. Maka sebaiknya teman-teman sebelum melakukan perjalanan itu alangkah baiknya sudah vaksin ya, minimal 2. Nah, dan alhamdulillah saya tidak lagi membutuhkan kepada antigen ataupun butuhkan PCR karena saya sudah vaksin 3, alhamdulillah. Maka itu juga saya beritahukan kepada teman-teman agar aman dalam perjalanan, sebaiknya sudah vaksin terlebih dahulu minimal 2. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum teman-teman melakukan perjalanan udara ataupun memesan tiket, alangkah baiknya nih menurut saya teman-teman membaca dulu persyaratan terbaru yang diberikan pemerintah ataupun peraturan terbaru tentang perjalanan udara ini. Agar apa? Agar teman-teman semua tidak salah paham ketika melakukan perjalanan udara ataupun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan perjalanan udara tersebut. Oleh karena itu, sebelum memesan tiket, alangkah baiknya yang seperti saya sampaikan tadi, kita baca dulu dari awal sampai akhir apa peraturan yang terbaru diberikan pemerintah saat ini. Nah, pada saat ini alhamdulillah peraturan memang sudah mulai dilonggarkan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah vaksin 2 ataupun 3 baru bebas dari antigen maupun PCR. Begitu teman-teman. Semakin dekat. Alhamdulillah. Sekian dulu vlog dari saya, Rifki Abdi. Semoga teman-teman semua bisa mendengarkan dan juga bisa memahami dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.